Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel Berani Belajar Kalian Harus Berani with me Sukri. So today we're gonna learn experimental design or perancangan percobaan. Ini merupakan salah satu mata kuliah wajib di Teknik Material semester 7. Mata kuliah ini diampu oleh Pak Budi dan Bu Yori. Ini storyboardnya aku skip aja. Kemudian referensi yang dipakai adalah Statistic for Experimenters second edition ya, yang ini seperti ini dia dapat lihat. Kemudian untuk gradingnya sendiri seperti ini. Jadi cukup terbantu ya, gara-gara homework and final project itu 40% totalnya. Ini adalah schedule-nya, pembelajarannya seperti ini. Oke, ini kita masuk introduction part 1, chapter 1 box. Oke, ini dia Cole Albert Porter, lahir 9 Juni 1891 dan meninggal dunia tanggal 15 Oktober 1964. Merupakan komposer dan penulis lagu Amerika. Ya, ini boleh dibaca sih kalau kalian mau. Ya, intinya itu dia tentang bereksperimen ya. Oke. Ini ada buku Small is Beautiful karangan tulisan Schumacher. When the Lord created the world and people to live in it, an enterprise which according to modern science took a very long time. I could well imagine that he reasoned with himself as follows: If I make everything predictable, jika aku membuat semuanya dapat diperkirakan, these human beings whom I have endowed with pretty good brains will undoubtedly learn to predict everything, and they will thereupon have no motive to do anything at all, because they will recognize all that the future is totally determined and cannot be influenced by any human action. Okay, on the other hand, if I make everything unpredictable, they will gradually discover that there is no rotational basis for any decision whatsoever, and as in the first case, they will thereupon have no motive to do anything at all. Neither scheme would make sense. I must therefore create a mixture. So, dibuatlah dua gabungannya. Let some things be predictable and let others be unpredictable. They will then, amongst many other things, have the very important task of finding out which is which. Jadi intinya dari tulisan ini, ketika Tuhan menciptakan dunia dan orang yang tinggal di dalamnya, maka Tuhan gak bisa bikin sesuatu semuanya itu dapat diperkirakan. Karena dapat diperkirakan berarti gak ada campur tangan umat manusia dan mereka gak ada motif atau ya tidak ada motif ya. Motif itu kita bilang kayak semangat lah gitu untuk melakukan apapun gitu ya. Dan ketika manusia nggak mengetahui apapun, jadi dia juga nggak ada motif juga untuk melakukan sesuatu. So jadi balance ya, kita ada predictable and unpredictable. So kita mempunyai motif untuk menyelesaikan sesuatu yang kita ingin tahu, yang mau kita prediksi, yang unpredictable dari yang predictable. So seperti itu ya. Makanya Tuhan bikin dia ada yang predictable dan ada unpredictable, seperti itu. Knowledge is power, the key to innovation and profit. Knowledge ya, knowledge. Kunci inovasi dan profit. But the getting of new knowledge can be complex, time consuming and costly. Aku ngerasa sih memang kalau kita belajar itu kan memang butuh waktu ya. Terutama sih kalau aku waktu ya. Kalau costly sekarang ya bisa misalnya memanfaatkan internet atau sosial media sekarang buat belajar banyak. Tapi kalau time consuming itu memang benar sih. Apalagi kalau materinya sulit ya pasti dia kompleks.
To be a successful in such enterprise, you must learn about learning. Jadi kita belajar caranya belajar, seperti itu ya. Oke, jadi kita punya statistik untuk membuat prediction, make some prediction melalui statistik yang ada or data ini sebenarnya, data statistik. Nah, kita mengetahui yang dapat diprediksi dikenal dengan known, dan tidak dapat diprediksi dikenal dengan unknown. Nah, di antara mereka itu ada boundaries, ini yang hitam ini. Gimana caranya kita membuat bridge antara mereka, jadi saling dapat bertukar gitu, berdifusi lah istilahnya ya. Oke. Kemudian tadi udah jelaskan knowledge itu power, biarpun dia kompleks, timing consuming dan costly. Nah, oke. Learning, key to idea generation, to process improvement, to the develop of new and robust products and process. Jadi kita belajar kunci mengenerate ide atau menghasilkan ide, memproses perbaikan atau improvement, to the development of new, untuk peningkatan dari produk baru atau terobosan dan prosesnya seperti apa, itu menggunakan knowledge, dimana kita perlu juga learning ya, seperti itu. Simplify, jadi tujuannya apa? Untuk mensimplify, untuk menyederhanakan dan mempercepat. Kan kita butuh cepat ya sekarang ini, apa-apa harus cepat. Maka juga ketika kita merancang sesuatu, kita harus bisa memastikan ini udah simple, karena sebenarnya nggak butuh yang kompleks-kompleks, simple dan konsisten, dan kita dapat accelerate dia lebih, kita cepatkan generationnya, testingnya, dan pengembangan dari ide baru kita itu, seperti itu ya. Ini statistical experimental design, jadi menggunakan desain eksperimen statistik gitu ya. Untuk catalyze itu bahasa Indonesianya mengkatalisasi atau mempercepat scientific metode saintis untuk greatly increase, untuk meningkatkan dengan secara pesat efisiensinya ya, seperti itu ya. Jadi ini scientific research. Jadi ada guided learning, jadi ada pendekatan sistematis, dimana nanti kita harapkan dengan scientific research kita itu, kita kan ketika melakukan scientific research berarti kita ada guide-nya ya, jadi kita nggak ngaco, nggak ngasal, jadi udah ada kayak guided learningnya, so itu udah sistematis sehingga lebih efisien untuk menjawab pertanyaan kita tadi ya, yang belum terjawabkan, yang unknown kita tadi. Dengan scientific research kita dapatkan answer-nya dengan lebih efisien tentunya. Divergent simple question end up with, if not systematic. Okay. Scientific research is a process of guided learning. The object of statistical method is to make the process as efficient as possible. Jadi kalau lihat nih convergence process. Oke, kemudian the iterate learning process. Iterate itu artinya kan mengiterasi ya, jadi kayak looping seperti itu. Bagaimana kita bisa mendapatkan pembelajaran dari proses-proses kita, pembelajaran dari misalnya kita punya idea, kita punya data, gimana nanti dia ada proses pembelajaran dari situ. Nah, coba kita lihat di sini, data itu general, bentuknya bisa fakta atau fenomena, dan ide itu adalah particular or specific, itu dia bisa abstrak, teori, or model, dimana di antara keduanya itu adalah bridge tadi, atau yang kita sebutkan yang ini tadi, yang di antara ini dia bridge ya. Mengenai teori kita pakai data. Nah, jadi kita mengecek teori, kan kita udah ada teori, nah ide kita, partikular kita, maka kita cek pakai data, is it okay, atau kita bisa lanjutkan enggak gitu ya. Misalnya kita lihat kurva hardness,
terhadap temperatur. Semakin tinggi temperaturnya, maka hardness-nya semakin tinggi. Nah, itu sebenarnya kan ya anggaplah misalnya kan seharusnya menurun ya, kalau material itu temperatur makin tinggi, hardness-nya makin rendah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita dapatkan data seperti itu, ini conclusion-nya yang garis merah ini secara generalnya. Nah, idenya itu kita tahu dia bakal gimana grafiknya itu, atau kita yang warna hijau ini, apakah dia kayak gini, kayak gini, kayak gini. Yang hijau ini, apakah kayak gini atau kayak gini dia. Itu kita dapatkan ide kita itu dari studi kita, pembelajaran yang sudah kita dapatkan. Nah, untuk mengecek ide kita itu nanti kita dari data. Sebenarnya datanya itu kayak mana sih yang didapatkan, apakah sesuai atau enggak gitu ya. Scientific research is process of guided learning. The object of statistical method is to make the process of efficient as possible. Oke, ini sudah dijelaskan tadi ya. Jadi kita pakai ada guided learning untuk membuat dia seefisien mungkin. Convergence process. Oke. The iterative learning. Jadi kita punya data, fenomena. Tadi kita misalnya kita punya ide, kita deduction, kita induction, dapatlah nanti yang kita inginkan gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas berikutnya apa itu deduction, induction. Oke, jadi kalau deduction reasoning itu general statement, conclusionnya specific conclusion. Specific atau particular. Kalau dia induction, specific statement, dia conclusionnya general. Contoh, statement 1, all mangoes are fruits. Kemudian statement 2, all fruits have seeds. Conclusionnya mangoes have seeds. Benar, karena kan mango itu kan buah. Buah itu seluruh buah ada seednya, ada bijinya. Kemudian dia bilang mangga punya biji, dan ini adalah spesifik. Maka secara logiknya benar dan realistiknya juga benar. Itu dia deduktif. Kalau induction atau inductive reasoning, misalnya statement 1, mango is fruit. Ini kan specific statement. The box is full of fruit. Ini dia specific statement. Jadi dia statementnya masing-masing spesifik dan conclusionnya general. Mango is fruit. Jadi mangga buah. The box is full of fruit. Dibilang ya the box is full of mangoes. Secara logiknya statement 1 dan statement 2 memang benar, tapi nggak realistis kan, belum tentu di setiap boxnya itu ada seluruhnya buah mangga gitu, seperti itu. Nanti akan kita lihat contohnya yang dari ada ide, ada deduction, induction, dan ada data juga. Misalnya kita modelnya today is like every day. Jadi setiap hari ini sama seperti hari biasanya. Deduction kita, ingat ya, berarti kalau deduction dari general, conclusionnya spesifik ya. Berarti dia bilang my car will be in its parking place. Berarti kalau dia deduktif, specific conclusionnya, berarti dibilang ya my car will be in its parking place. Oke, berarti ini deduction dia. Data kan ini kan deduction itu kan ide kan harus dicek kebenarannya. Kebenaran cara ngeceknya pakai apa? Pakai data. Dilihat datanya benar nggak? It isn't. Itu nggak ada mobilnya di parking place. Nah, ada lagi inductionnya, karena didapat dari data itu kan kita kembalikan secara induction. Someone must have taken it. Jadi kita lihat seseorang telah mengambilnya, itu induction dia. Induction itu general conclusion dari spesifik. Kan dia spesifiknya mobilnya nggak ada di parking place. Induction dia secara general dia bilang seseorang telah mengambilnya gitu ya. Kemudian kita bikin model baru. My car has been stolen. Karena bilangnya diambil orang kan. Deduction kita berarti dari spesifik general. My car will not be in the parking. Berarti secara general sih ini benar. Karena kan dicuri, berarti mobilnya itu nggak ada di tempat parkir gitu ya. Kemudian dia bilang dari data itu kita cek deduction kita. No, it's over there. Tidak, itu di sana. Ada. Nah, kita bikin induction baru. Dari data itu, someone took it and brought it back. Seseorang telah mengambilnya dan membawanya kembali. Secara logikanya kan induction udah nggak cocok gitu kan. Masa udah dicuri dibawa lagi?
Di sini kan dibilang ya logiknya benar sih, bisa aja, tapi realistik nggak kan, karena dia general conclusion seperti itu. Oke, kemudian kita bikin model baru. A thief took it and brought it back. Itu model kita. Deductionnya berarti secara general my car will have been broken into. Berarti mobilku itu udah dirusak gitu kan. Kita cek dengan data yang kita punya. It's unharmed and unlocked. Itu nggak rusak dan nggak terbuka gitu. Nah, kita bikin induction baru. Someone who had a key took it. Seseorang yang punya kunci, karena kan nggak rusak dan nggak terbuka, berarti seseorang kita bilang punya kunci untuk mengambilnya kan. Berarti induction kita itu secara general gitu ya. Induction kita secara general punya kunci. Kemudian kita lihat modelnya. My wife use my car. Karena kan bilangnya someone kan. Dibilangnya my wife use my car. Deductionnya she probably left a note. Berarti secara spesifik kan ya. Kalau deduction kan spesifik conclusion kan. Kalau induction general conclusion kan. Dibilangnya si my wife use my car. Berarti secara spesifik conclusionnya she probably left a note. Kemudian kita cek dengan data, yes, here it is. Berarti selesai, udah kejawab. Berarti mobilnya nggak ada waktu itu dan tiba-tiba ada, berarti istrinya yang pakai. Ini ada example of Rita Stoffing, a chemist. Jadi dia punya senyawa A, senyawa B menjadi senyawa C. Because of certain properties of newly discovered catalyst, it's present in particular reaction mixture. Jadi ada reaksi gabungan yang memungkinkan chemical A, yang A itu digabungkan dengan chemical B to form in high yield available product C. Kita ingin mendapatkan si produk C-nya yang ini kita inginkan. Nah, itu model kita ya. Deduction kita, Rita has a tentative hypothesis and deduce its consequences but has no data verify. Blah blah blah. So far as she can tell from conversation with colleagues, careful examination of the literature and further searches of the computer no one. Dia bilang udah dicarinya ada nggak literaturnya, nggak ada ternyata orang yang pernah mengoperasikan persamaan ini. She therefore decide she should run some appropriate experiment. Jadi dia harus melakukan eksperimen karena akan mencari data kan. Using her knowledge of chemistry, menggunakan ilmu kimianya, dia membuat eksperimental yang dijalankan secara hati-hati untuk menjalankan reaksi kimia terhadap kondisi khusus. Dia menebak temperaturnya itu di 600 worth trying. Jadi cocok lah ini di 600 derajat ini, dicoba nih. Ternyata dari hasil first eksperimen itu mengecewakan. Nah, kenapa? The desired product C is colorless. Yang diinginkan produk C itu nggak berwarna, nggak berbau, tapi yang dihasilkan dari yang 600 derajat Celcius ini temperaturnya, dia black terry product, hitam, yang hanya mengandung 1% dari substansi C-nya. Jadi udah dihasilkan cuman 1% dari gabungan A dan B tadi menghasilkan C ini. Berarti induction dia dari data itu, at this point the initial model and data do not agree. The problem worries Rita, and that evening she's somewhat short with her husband, Peter Minarex. But in the next morning in the shower, she began to think along the following lines. Product C might first have been formed in high yield, but it could then have been decomposed. Sebenarnya mungkin aja udah terbentuk, tapi karena terlalu tinggi temperaturnya dia terdekomposisi. Itu induction dia. Maka dia bikin model baru. Theory suggests the reaction condition were too severe. Terlalu severe itu bahasa Indonesianya apa ya? Kayak terlalu nggak cocok gitulah dia lingkungannya gitu. Terlalu berat atau terlalu parah, terlalu keras lingkungannya. Maka deduction dia bikin temperatur yang lebih rendah untuk mendapatkan C yang lebih tinggi. Dia bikinnya, dijalankannya
pengujian dia di 550 derajat dan 500 derajat Celcius. Dan ternyata dari data yang didapatkan di 550 derajat Celcius dapat 4% C-nya, produk C-nya. Di 500 derajat Celcius dapat 17%. Dari data itu kemudian ada induction baru. Given this data, her knowledge of theory of such reaction, dia decide, memutuskan untuk should experiment further not only with temperature but also with a number of other factor. Jadi dia akan melakukan eksperimen tidak hanya dengan memainkan fungsi temperatur, tetapi juga faktor lain, misal konsentrasi, reaction time, catalyst charge, dan belajar karakteristik lain dari produk, misalnya the level of various impurities, viscosity. Nah, jadi dia ingin lebih lebih mendalam. Nah, dari yang udah dijelaskan di slide sebelumnya, kita ada diskusi dengan anggota kelompok aku sendiri itu ada Bang Komang dan ada Raisa. Nah, jadi ini ada pertanyaannya, how will you present this result in a curve? Data kita kan kita punya yang 600 derajat itu 600, ini temperatur, ini yield C. 600 ini 1%, 50 ini 4%, ini 500 17%. Itu kan data yang kita punya sebenarnya kan, dari yang sini tadi. Nah, ya kan? Oke. Kemudian di pertanyaan pertama, kita pengen pakai kurva apa dan jenis kurva apa yang akan dipilih, kenapa dipilih gitu ya. Kemudian yang kedua, do you think you need to connect the data dots with line? Kemudian jika ya, what kind of curve want to you choose, linear or other, what do you think? Jadi ketika kita bilang perlu dihubungkan, kenapa dan pakai apa. Yang keempat, diskusikan bagaimana Rita untuk memproses eksperimen dia. Ya seperti itu. Jadi ini jawaban kami. Jadi setelah diplot di 600, di 550 dan di 500 seperti ini, maka kami jawaban yang pertama pakai yang scatter. Jadi kalau misalnya jenis kurva scatter itu dia lebih untuk membandingkan dan menemukan korelasi antara both elemen, dua elemen. Kemudian karena kita ada temperatur C dan yield C, maka yang paling cocok sih harusnya pakai scatter. Kemudian yang kedua, apakah perlu dihubungkan setiap titiknya? Menurut kami benar, karena untuk memprediksi most fitting curve model. Jadi dengan secara visual kita dapat memprediksikan atau mempermudah kita untuk memprediksi mana model yang paling sesuai. Kemudian yang ketiga adalah jika iya, jenisnya apa gitu kan. Yang kami pakai adalah tipe eksponensial. Nah, kenapa kami pilih eksponensial? Karena berdasarkan R square value itu merupakan salah satu penting juga ketika kita melihat apakah grafik kita ini udah menggambarkan data nggak. Jadi most fitting model with the data given. Jadi cocok nggak sih model yang kita pakai dengan data yang diberikan. Tapi masalahnya ada yang lebih cocok lagi ketika kita pakai dia berdasarkan fenomena realnya seperti apa. Jadi ini kan cuman prediksi. Kenapa sih kita perlu membuat ada grafik seperti ini? Karena grafik ini dapat secara matematis dituliskan persamaannya, di mana kita dapat memprediksi misalnya di 470 berapa, di sini berapa tanpa harus melakukan percobaan. Itu sebenarnya kita fungsinya untuk membuat dia sebagai graf gitu ya, atau sebagai curve. Jadi kita menghasilkan mathematic model seperti itu. Kemudian yang keempat, Rita needs to collect more data dengan cara dia lihat ternyata di 600 derajat kan, kalau mungkin lebih dari situ pasti dia terdekomposisi. Kemungkinan kan kita kalau melakukan eksperimen kita terbatas akan waktu, akan biaya, ya seperti itu. Jadi karena kita terbatas waktu dan biaya, di sini kita nggak perlu lagi, harusnya udah tereliminasi kemungkinan kita akan melakukan di bawah 550, misalnya di 450, di 400 seperti itu. Tetapi lebih penting lagi kita melakukan studi literatur. Jadi kita tahu nih si chemical A, chemical B kayak mana bentukannya,
nanti yang C itu seperti apa propertiesnya dan sebagainya, dan kita akan memprediksi bagaimana nanti di kecenderungan nanti kurva ini. Nah, ini yang kita bikin ini namanya interpolasi. Jadi kita bikin model dari data yang yang ada gitu. Nah, kalau kita pengen ada data yang di sebelah sini yang belum ada data yang kita generate, kita hasilkan, maka disebut ini adalah ekstrapolasi. Pertanyaan, mana yang paling akurasi paling tinggi atau kebenaran yang paling tinggi adalah interpolasi. Kenapa? Karena interpolasi dia ada datanya, jadi kita bisa ngecek ini udah cocok nggak sih kurvaturnya seperti itu. Ya, oke, mungkin itu aja singkat karena ini ada mau kuliah juga, guys. Mungkin demikian pembahasan kali ini di perancangan percobaan week 1. Thank you.